Naik gunung itu menjaga alam, bersih-bersih pantai itu menjaga alam, reboisasi itu menjaga alam. Tanpa berpikir, kenapa kalian harus reboisasi? Kenapa kalian harus melakukan penanaman kembali? Karena ada pengerusakan, coy. Lingkungan hidup ini harus dijaga dari awal, bukan nanti kalau sudah ada perampasan lahan baru mau bergerak, gitu dong. Masyarakat itu tidak sepenuhnya mendapatkan akses kesehatan yang betul-betul full sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok begitu. Halo sahabat LBH Manado, kembali lagi dalam acara Bincang Hangat Santai di LBH Manado. Di sini kita akan bahas saja dari hal-hal yang receh sampai topik yang bikin kita menjadi berpikir. Nah, tema kita pada hari ini adalah perempuan dan lingkungan, di mana sebuah isu yang menyatukan kedua pilar kehidupan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Dan kita akan gali lagi peran bagaimana perempuan dalam pelestarian lingkungan. Oke, bersama ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang aktivis perempuan yang banyak terjun di isu-isu lingkungan, Saudari Aryati Rahman. Perlu diketahui, Saudari Aryati Rahman ini pernah menjabat sebagai pemimpin di LBH Manado tahun 2018 sampai 2019 ya. Oke, untuk Saudari Aryati Rahman dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya, sis. Oke, terima kasih Sandri. Selamat malam sahabat LBH Manado. Saya Aryati Rahman, biasa dipanggil Arya saja. Ya betul seperti yang Sandri sampaikan bahwa saya dulu adalah salah satu pimpinan di LBH Manado. Kemudian di tahun 2019 saya resign. Karena saya sudah berpikir bahwa LBH sudah memiliki kader-kader yang luar biasa dan terbukti hari ini. Dan saat ini saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga dipercayakan untuk memegang sebuah Yayasan Konservasi Tangkoko Indonesia yang saat ini lagi berpusat di Kota Bitung gitu. Dan kami fokus concernnya itu adalah ke pendidikan konservasi gitu. Karena YKTI sendiri dia lahir dari teman-teman Makaka Nigra Project yang punya semacam apa ya, mereka kan MNP ini kan penelitian tentang yaki, tentang hewan endemik Sulawesi Utara. Kemudian mereka menyadari bahwa ternyata ketika mereka mempelajari yaki, untuk melindungi yaki ini harus juga dibangun kesadaran dari masyarakatnya. Karena tidak mungkin ada pelestarian yaki, perlindungan yaki kalau masyarakatnya ini yang di sekitar hutan Tangkoko itu tidak mengerti dan paham tentang pentingnya yaki. Dan akhirnya mereka membuat sebuah lembaga yang namanya Pendidikan Konservasi Tangkoko. Itu fokus pada pengajaran konservasi di sekolah-sekolah, terutama SD dan SMP. Jadi pendidikan konservasi kita masukkan ke dalam kurikulum. Kita coba lobby di dinas-dinas terkait, dan kebetulan ini sudah ada 14 sekolah di Kota Bitung yang merespon pendidikan konservasi Tangkoko. Pendidikan konservasi Tangkoko berjalan selama 10 tahun, dan kemudian di tahun 2020 lahirlah yang namanya Yayasan Konservasi Tangkoko Indonesia, agar supaya gerakan konservasi ini tidak hanya berpusat di Kota Bitung atau tidak hanya berpusat di Tangkoko, tapi kemudian bisa meluas dan isunya juga bisa meluas, bukan hanya tentang perlindungan yaki, tapi segala isu lingkungan yang terkait. Oh, isu lingkungan jadi terkait. Yes. Apakah masyarakat sekitar di yayasan yang Sista Tukuni ini, saya panggil Sista aja ya? Iya, selalu bisa melakukan pendidikan terhadap masyarakat lingkungan tersebut atau bagaimana? Iya, dari PKT ya, Pendidikan Konservasi Tangkoko itu memang dengan sengaja bekerja sama, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan di Kota Bitung. Untuk saat ini masih Kota Bitung fokusnya. Jadi di SD, di beberapa SD dan juga SMP, ada juga beberapa SMA yang kita masuk untuk dapat jam pelajaran memang. Jadi seminggu sekali itu ada jam pelajaran konservasi Tangkoko, seperti itu. Dan yang mengajar itu adalah teman-teman volunteer dari PKT. Seperti itu. Tapi maksudku ini, masyarakat sekitar, apakah di Yayasan Sista itu
melakukan pendidikan atau advokasi di masyarakat sekitar nggak? Ada juga, karena memang di sana juga kan banyak organisasi juga masyarakatnya. Maksudnya masyarakat di sekitaran Tankoko itu bukan masyarakat yang sangat terbelakang, tidak. Mereka paham dan tahu betul bahwa mereka juga harus berorganisasi untuk melestarikan. Karena kalau misalnya Tankoko itu lestari, di sana misalnya ada organisasi guide, otomatis guide ada pekerjaannya, gitu kan? Karena turis masih tertarik dengan isu Tankoko, gitu. Jadi mereka suka datang. Kemudian juga banyak juga resort-resort itu kan dikelola oleh masyarakat juga. Seperti itu, penginapan-penginapan, homestay yang masyarakat miliki. Jadi otomatis mereka sebenarnya terbangun kesadarannya itu, dan kami hanya mencoba agar supaya bukan hanya pada konteks bisnis saja, tapi mereka betul-betul mau berbuat untuk Tankoko dalam konteks menjaga lingkungan secara utuh gitu. Bukan cuma karena mereka punya kepentingan untuk ekonomi mereka, untuk bisnis mereka, tidak. Makanya kalau bilang bahwa kalau ditanyakan apakah masyarakat juga melakukan advokasi atau apa, iya, sebenarnya iya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung ya. Ini Makaka Nigra sama Yaki itu beda atau sama? Enggak, Makaka Nigra adalah Yaki. Makaka Nigra itu bahasa Latinnya gitu. Cuma memang kadang-kadang kan orang juga berpikir Yaki sama dengan monyet. Iya, itu beda. Yaki dan monyet itu beda. Makaka Nigra Yaki bahasa ininya saja. Sista ini seorang perempuan yang aktif dalam isu lingkungan. Momen apa yang bikin Sista sadar bahwa perempuan punya peran penting dalam menjaga lingkungan? Sebelum itu kita mau ucapkan dulu ya, sudah, karena ini kan kemarin juga baru Hari Kartini ya. Kemudian ini ada momen juga Hari Lingkungan Hidup. Saya bukan orang yang kemudian juga terpatron dengan hari-hari peringatan-peringatan gitu. Cuma mau tidak mau ya, karena mumpung ada peringatannya, ingin mengucapkan bahwa kepada perempuan seluruh Indonesia, bahkan di khususnya Sulawesi Utara, selamat Hari Perempuan, selamat Hari Kartini. Semoga semangat juang Kartini, api juang Kartini tetap menyala. Karena bentuk penindasan perempuan hari ini dengan di zaman Kartini berbeda, tapi tetap ada penindasannya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan Sista, di mana momen yang membuat saya sejak saya dari mahasiswa, saya ikut organisasi mahasiswa, kemudian saya bergabung dengan LBH Manado. Saya kan dari FISIP tuh, saya kemudian masuk di LBH Manado. Saya seperti orang yang tersesat di jalan yang benar gitu, karena hanya saya anak FISIP di LBH Manado. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat jalan yang benar. Dan kebetulan juga dipercayakan sampai menjadi salah satu pimpinan. Itu adalah hal yang luar biasa buat saya. Tapi kan itu membuat, kenapa saya dipercayakan itu, karena memang dari tahun 2012 ketika saya masuk di LBH, mengikuti banyak senior-senior melakukan advokasi lingkungan, itu memang terasa benar bahwa dampaknya kepada perempuan ya. Jadi kan ini kalau mau datang ke tempat-tempat advokasi lingkungan itu, misalnya yang pertama kali kita di LBH itu pecah kasus advokasi Pulau Bangka di Minahasa Utara tentang pertambangan dari Cina yang ingin mengeksplorasi Pulau Bangka yang termasuk pulau kecil yang oleh undang-undang tidak boleh ditambang begitu. Kemudian sudah ada eksplorasinya, sudah mau masuk tahapan eksploitasi karena sudah ada bangunannya, ini shelter sudah ada, manajemen konflik kemudian dibuat di kampung. Ada kampung, bahkan di satu kampung itu ada yang pro dan kontra. Bahkan satu keluarga, jangan ke satu kampung, satu keluarga ada yang pro dan kontra. Karena kan perusahaan tentu saja memainkan manajemen konflik. Pasti mereka akan melakukan iming-iming apalah, jadi diiming-imingi lah kan ini. Lalu kita pernah dapat tuh brosur dari semacam proposal pembangunan dari pihak perusahaan itu, membuat Pulau Bangka itu seperti di China begitu dong. Jadi pembangunannya wah luar biasa, mewah sekali. Iming-imingnya kepada masyarakat akan dibuat Pulau Bangka seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua tentang memberikan beasiswa kepada masyarakatnya. Ini cara mereka ya, propaganda mereka untuk agar supaya diterima. Begitu loh. Walaupun
mereka juga tahu bahwa ini pengerusakannya akan hebat. Pulau Bangka bahkan terancam punah, terancam hilang. Tapi mereka nggak peduli, yang penting mereka sudah dapat mengeksploitasi dulu kan, seperti itu. Nah, masyarakat yang kemudian secara informasi masih kurang saat itu 2012 kan, itu masih kurang informasi, akses internet masih terbatas. Di sana lampu menyala jam 6 sore sampai hanya jam 6 sore sampai jam 12 malam. Ada yang sampai jam 6 pagi juga sebenarnya. Cuma artinya nggak 24 jam. Jadi tentu ada beberapa akses yang tidak dimiliki oleh masyarakat pulau itu gitu. Kemudian diiming-imingi oleh perusahaan menjadi daerah yang maju seperti China, itu kan luar biasa gitu kan. Ada juga yang teriming-iming, akhirnya pecah lah masyarakat. Konflik akhirnya ya tahu lah ya, secara bukan naluri juga, tapi yang namanya perempuan ya, ibu-ibu misalnya di kampung itu, mereka gampang sekali tersulut. Jadi yang berkonflik justru kebanyakan antara ibu-ibu itu suka berkelahi, suka berdebat, pokoknya seperti itulah. Dan artinya ketika pun suami-suami mereka ditarik menjadi pekerja, kemudian tidak jelas gajinya ini, karena kan pekerja kasar, tidak jelas gajinya, ya otomatis si ibu-ibu juga harus memikirkan bagaimana supaya keluarganya bisa hidup. Tapi mereka kan sudah terlanjur menerima. Tapi ada yang juga tidak menerima tambang itu, akhirnya saling baku terek begitu dong. Betul-betul kacau sekali kampung yang dulunya awalnya tentram, damai, ketika perusahaan itu datang, wah kacau sekali pokoknya. Kemudian momen-momen seperti itu, Sista. Kita juga pernah advokasi salah satu tambang di Minahasa Selatan, yang kemudian bahkan sampai ada penembakan aparat. Ini bukan gas air mata lagi ya, sudah memang peluru tajam dan peluru karet, sudah bercampur lah. Sampai masyarakat waktu itu dia ada yang masuk di sini, pelurunya di perut. Waktu itu bahkan tim LBH termasuk kita masuk ke kampung itu tuh sangat berhati-hati begitu, karena memang panas waktu itu kan. Masyarakat bahkan memblokade, polisi saja mereka blokade gitu, saking mereka seberani itu, karena ya mempertahankan hak mereka gitu kan, karena ada eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan tambang di sana waktu itu. Dan momen-momennya pada akhirnya yang kita lihat adalah kebanyakan ya pasti perempuan yang kena begitu dan karena mereka kan, saya juga sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga juga. Jadi ada waktu di mana kita akan berpikir bahwa bagaimana supaya stabil keluarga ini gitu kan, apakah secara ekonomi, apakah secara emosional, situasi keluar di rumah itu nyaman gitu kan, itu yang memikirkan tuh perempuan. Jadi seperti itulah, ada momen-momen seperti itu yang kita kasihan ibu-ibunya, jadi paling stres tuh ibu-ibu sudah gitu. Kalau hal-hal yang kemudian terjadi kekacauan di satu wilayah konflik tentang tambang terutama yang kita sering datangi itu, kayak astaga, artinya bahkan ada satu orang ibu waktu itu dari Minsel itu, dia kan sempat ditahan juga di Polda, sampai kemudian dia sakit sampai meninggal Sista. Ya karena ya mungkin banyak tekanan ya atau apalah, dan dia memang juga kurang sehat, jadi banyak faktor sehingga sampai dia meninggal akhirnya. Itu sih yang membuat kita tuh kayak pada akhirnya semuanya akan kembali ke perempuan, karena mau tidak mau ya laki-laki juga akan mengakui bahwa iya sih yang mengatur semua kan itu perempuan memang di rumah gitu-gitu dan gitu Sista. Ya. Menurut Sista bagaimana perbedaan perempuan dalam upaya penyelamatan lingkungan dibanding dengan laki-laki? Sebenarnya kalau beda sih enggak, kita berharapnya sih nggak ada beda ya, karena seharusnya lingkungan itu dimiliki dan dirasakan oleh semua kan, bukan oleh gender laki-laki atau perempuan gitu. Tapi pada kenyataannya semua seks itu, laki-laki atau perempuan itu butuh lingkungan yang baik, sehat dan berkelanjutan gitu kan. Jadi ya apa ya, seharusnya tidak perbedaan. Dan saya juga dari dulu tidak mau melihat laki-laki dan perempuan ini berbeda untuk konteks peran mereka terhadap menjaga lingkungan gitu. Konteks peran mereka untuk hadir dalam isu-isu lingkungan, pembelaan, solidaritas atau apalah. Itu Sista. Nah, Sista boleh ceritakan pengalaman Sista selama advokasi, apa saja tantangan utama yang dihadapi Sista sebagai aktivis perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan dalam gerakan penyelamatan lingkungan, apalagi
era erat dikaitkan dengan perampasan lahan yang marak di Sulut, misalnya Kalasei, reklamasi di Pantai Sindulang, kek di apa. Iya, jadi kan kita itu ikut pertama, tentu saja kalau misalnya kemarin tambang itu pasti ada perampasan lahan di situ. Jadi di Pulau Bangka itu baru kek di Bitung, kemudian sempat juga di Kampung Bobo. Apa ya, kita melihatnya kayak perempuan ya. Perempuan ini kita rasa seharusnya dari awal tidak pada konteks mereka nanti akan kalau sudah terjadi baru mau bertindak gitu dah. Seharusnya memang dari awal sudah dibuka pemahaman untuk betul-betul mengerti bahwa lingkungan hidup ini harus dijaga dari awal, bukan nanti kalau sudah ada perampasan lahan baru mau bergerak gitu dan semalam kita ikut kegiatan juga tuh pas hari Kartini yang juga dengan Sista tadi malam itu kita melihat ibu-ibu yang sudah tua, oma-oma, mereka bercerita tentang perampasan lahan di Kalasei 2 dan ya kita merasa bahwa ini nggak pernah akan berakhir kalau begini-begini terus karena kenyataannya dari kita dulu masih mahasiswa juga sudah ada hal seperti itu terjadi sampai kita sekarang sudah punya anak juga ternyata juga masih terus terjadi. Berarti mungkin ada yang salah, apa yang salah selain dengan tindakan atau kebijakan pemerintah ya, itu memang terus minus sekali, so salah gitu dong. Belum lagi mereka nggak punya effort untuk betul-betul mau serius dengan keluhan-keluhan masyarakat. Ya itu saja sudah memang betul salah, tapi lebih ke masyarakatnya dan maksudnya kita sebelum jadi korban kok, mungkin seharusnya sudah juga tahu harus bertindak apa gitu. Nah kalau orang lihat dari kearifan lokal dan budaya, bagaimana menurut Sista dalam upaya gerakan penyelamatan lingkungan? Kearifan lokal kita belum tahu ya, kita beberapa kali bergabung dengan teman-teman aliansi masyarakat adat atau teman-teman apa sih ini dong Mbak Rickson ini dong Mbak Nerdeni, kita lupa lagi tuh. Tapi sering gabung-gabung diskusi dengan orang tuh, Nerdeni dan Rickson. Tapi kita belum dapat ya hal konkret yang kemudian dibuat gitu dong. Selain misalnya yang kita sering lihat justru adalah ini organisasi adat, ormas adat ini justru menjadi pilar utama begitu, yang membela pemerintah untuk mengeksekusi masyarakat. Pengalaman kita Sista waktu di Pulau Bangka itu, Brigade Mangun itu di Minut. Waktu itu kan orang mau aksi di kantor bupati. Nah, kita pakai jilbab, gitu kan? Kita didiskriminasi dengan jilbab ini. Jadi waktu itu karena masih di Januari, baru masih tahun baru begitu. Terus kita orasi waktu itu. Terus Brigade Mangun bilang, wah ini perempuan provokator dia Islam memprovokasi ibadah kata yang sedang berlangsung waktu itu. Memang ada ibadah di kantor bupati kan. Terus di provokasinya begitu masyarakatnya, si area ini dia provokator gitu, dia Islam kok cari-cari gara-gara karena kan di Bangka itu kan sama Kristen gitu dong. Cuma kan kita selama bergerak kita nggak pernah lihat agama, suku, apa jenis kelamin, enggak. Selama mereka memang butuh, ya akan lebih bantu gitu. Jadi waktu itu kita juga kaget. Brigade Mangun nih yang bersuara nih, kita bantah lah. Untung si warga kan waktu itu juga sudah kenal kita semua tuh. Belum nggak termakan lah dengan bahasa itu gitu. Walaupun dulu kita pernah beberapa kali membaca bahwa di beberapa negara kayak misalnya India, mereka kearifan lokalnya mereka itu bahkan waktu itu melawan penggusuran lahan, mereka memeluk pohon, ibu-ibunya punya peluk pohon itu, pohonnya besar-besar tuh, dipeluk sampai nggak mau jangan sampai ditraktor sama penjajah waktu itu dong. Karena bagi mereka tuh pohon itu adalah sumber kehidupan, dijelaskan dengan kearifan-kearifan lokal. Terus di beberapa negara juga mereka punya kearifan-kearifan lokal yang kemudian membuat
batasan bahwa ini boleh dieksploitasi, ini enggak, ini daerah yang bisa dieksploitasi, ini enggak. Tapi di Sulawesi Utara, pertanyaan saya, ada tidak begitu? Karena tahu ya, kita belum tahu sih, kita nggak dapat begitu dah. Gitu Sista. Nah, menurut Sista, peran perempuan tradisional atau masyarakat adat dalam menjaga lingkungan yang kini justru menjadi solusi modern. Kita sih itu tadi sama kayak tadi kita bilang bahwa seharusnya mereka lebih bertindaknya lebih cerdas dalam melihat sesuatu gitu. Jangan mau teriming-iming dengan sesuatu yang bersifat sesaat gitu kan. Harus sadar bahwa tentang kelestarian alam itu adalah kekayaan gitu. Jadi orang kan nggak bisa lagi membuat udara, air atau tanah yang sama seperti yang Tuhan ciptakan gitu kan. Dan belum pernah ada. Dan orang diberikan itu secara gratis oleh Tuhan. Ada hutan yang begitu baik, air yang begitu sehat, udara yang sehat, terus dibiarkan saja begitu. Kita jadi bertanya-tanya, ini apakah dia perempuan masyarakat adat kek, perempuan modern kek, perempuan apapun dong, mau di eksekutif, legislatif, mereka punya nggak sih kesadaran tentang itu, bahwa melihat alam ini bukan hanya sekedar ya memang dia so ada kok, dia orang gunakan saja, tapi dia juga harus dijaga begitu dan alam ini harus dijaga supaya lestari, bukan digunakan dieksploitasi habis-habisan, berusak, dibiarkan. Ya orang perang cucu mau makan apa, mau ambil dari mana, memangnya mau makan uang, mau makan emas, kan enggak. Orang butuh air, butuh udara yang sehat. Jadi menurut Sista, peran perempuan dalam peran perempuan tradisional ini sangat penting atau gimana? Sangat penting selama mereka punya pemahaman dulu, terbangun kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga alam, begitu dong. Kalau perempuan sekarang apakah punya pemahaman untuk menjaga alam, ataukah cuma menjaga alam ini mereka cuma memahaminya seperti ini? Oh, kalau tidak buang sampah sembarangan itu menjaga alam. Pada anak kepala nih, naik gunung tuh menjaga alam, bersih pantai itu menjaga alam, reboisasi itu menjaga alam. Tanpa berpikir kenapa kalian harus reboisasi, kenapa kalian harus melakukan penanaman kembali, karena ada pengerusakan cuy, gitu dong. Tuh, nah pengerusakan ini dilihat pangkalnya. Kita dulu kuliah kan Mapala kan, waduh ya naik gunung, orang harus naik gunung, orang harus jaga alam nih, bersih angkat sampah, gitu ya, bersih pantai orang. Yang kita tahu seperti itu. Tanpa tahu misalnya kenapa pantai kotor gitu, karena ternyata struktur pembangunan ini salah, makanya semua limbah ke pantai, ke laut, makanya laut di tempat sampah. Seharusnya kan kalau di pemerintah lebih cerdas untuk menyusun terampil tata kota ini, laut tidak akan jadi tempat sampah gitu, kan gitu. Cuma ya pemerintah kan pintar-pintar sekali ya, saking pintarnya sampai nggak tahu memikirkan hal itu. Akhirnya nanti sopas banjir, sopas apa begitu, sampah suka kembali lagi, orang bilang Tuhan so marah buat orang. Ya iya Tuhan marah, gile aja tuh marah penghuni kalau Tuhan sangat atau apa, karena gara-gara apa lagi, sorry ya, kaum LGBT gitu kan. Iya, itu karena banjir, itu karena akhirnya mencari kambing hitam. Pemerintah tuh mencari kambing hitam, karena ada banyak ini, banyak itu. Rupa turunnya tidak pernah melakukan itu Jo. Rupa turun tuh manusia paling suci yang bersayap malaikat gitu kan, bullshit itu. Nah, Sista, menurut Sista, apakah dengan upaya penyelamatan lingkungan ini bisa sekaligus memperdayakan perempuan, apalagi di wilayah yang rawan konflik, misalnya wilayah-wilayah yang kena terdampak misalnya reklamasi dan lain-lain? Sebenarnya ada beberapa kasus yang memang nanti ketika ada konflik, ada advokasi, kegiatan pemberontakan misalnya, terus ada advokasi, perempuannya jadi lebih bersatu, jadi lebih pintar, jadi lebih cerdas. Tapi memang ada beberapa tempat yang kasusnya mereka memang ketika mereka tahu, dapat informasi bahwa akan ada eksploitasi tambang misalnya, atau penggusuran untuk reklamasi misalnya, orang langsung tolak itu dari awal dan betul-betul gencar mereka begitu dong. Jadi tinggal dilihat sebenarnya. Kembali lagi misalnya dari ya karakter orang lah ya, masyarakat orang ini. Apakah
apakah benar-benar mau untuk mencari tahu tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah misalnya, gitu dah. Ini kan orang bilang, oh kalau perempuan ini kok CCTV, tapi konteksnya negatif kan itu, kayak cuma bakar lota apa, boleh digunakan keahlian CCTV intelnya perempuan itu tuh, kan perempuan punya tuh. Kan hal yang lebih positif gitu dong. Misalnya mencari tahu, misalnya ada kebijakan apa yang akan nanti mungkin akan merugikan, itu langsung di-cut, langsung disikapi, langsung ditindaki. Itu kan lebih keren toh, gitu sih. Tapi ya kalau misalnya orang lihat kenyataannya sekarang masih terjadi hal-hal perampasan, ya berarti terhadap perempuan-perempuan belum sampai pada tahap kesadaran itu. Jadi nanti ketika sudah menjadi korban, baru terbangun kesadaran dan kemudian baru merasakan, oh butuh nih untuk bersolidaritas, butuh nih untuk bersama-sama bersatu gitu lah. Kayak gitu. Mungkin dengan orang mendapatkan pemberdayaan, orang bisa mendapatkan pendidikan lingkungan dan hak-hak perempuan dalam lingkungan. Ya bias, karena kan biasanya memang kelompok-kelompok yang datang untuk menjadi pemberdaya perempuan di satu daerah konflik misalnya, atau masyarakat korban itu, ya mereka kayak membawa sesuatu yang baru sebagai bentuk bahwa perempuan ini bisa berdaya begitu dong, dengan cara-cara. Cuma kan kebanyakan ya berdayanya kemana? Oh berdayanya ke misalnya ke isu sampah nih di Bitung tuh. Dulu kan isu sampah gencar di Bitung kan, sampai kemudian banyak organisasi-organisasi yang kemudian memberdayakan perempuan, tapi kemana? Ke pengolahan sampah, menjadi tas, menjadi souvenir. Belum diajak pada kesadaran kenapa ini sampah bisa begini. Berarti kan tidak ada regulasi yang mengatur tentang sampah di Bitung misalnya, kayak gitu-gitu. Oke, Asis, apakah isu lingkungan selalu disertai dengan keadilan gender dalam kebijakan dan implementasinya? Menurut Sista. Oke, kalau yang saya lihat, saya rasakan sendiri ketika berada di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah yang kemudian sedang ada masalah tentang hak-hak lingkungannya, tentang perampasan lahannya, tentu kebijakannya pasti itu akan merugikan perempuan gitu, karena perempuan ini kan punya kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada laki-laki sebenarnya. Katakanlah mereka misalnya setiap bulan mereka punya haid atau mereka melahirkan. Kalau misalnya di tempat itu akses air bersihnya dirampas, dihilangkan gitu kan, atau betul-betul sudah tidak lagi ada balik air bersih. Nah, dengan kebutuhan perempuan untuk menjaga sanitasi kemauan mereka agar supaya tetap bersih ketika mereka datang haid, itu dengan apa? Masa mau naik kelapa terus kan begitu? Iya dong, masa mau pakai air kelapa, mau pakai naik kelapa lagi, apalagi pas mereka melahirkan tuh, itu kan namanya banyak gitu, butuh air gitu dah. Artinya, maksudnya kita menyampaikan bahwa orang harus lihat kenyataan bahwa hari ini sampai masyarakat itu tidak sepenuhnya mendapatkan akses kesehatan yang betul-betul full sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok begitu. Kalau mana mau lihat di Sulawesi Utara, di pusat kota, iya banyak rumah sakit bertebaran di mana-mana, bersaing-saing kan karena BPJS kan gitu kan. Tapi kalau di desa-desa, di mana ada rumah sakit yang punya fasilitas modern gitu. Terus perempuannya di desa kasih orang ketika mungkin tiba-tiba harus melahirkan atau apa, kebanyakan ke biang kampung, butuh air bersih. Kalau air bersihnya kemudian sumber air bersihnya dihilangkan karena terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya dari tambang atau memang kering begitu dong. Artinya hilang gitu, dihilangkan sumber air bersih. Wah, terus mau bagaimana perempuan? Kira-kira begitu. Jadi ya masih merugikan perempuan untuk kebijakan-kebijakan. Gitu, Sista. Menurut Sista, seberapa penting pendidikan lingkungan yang sensitif gender dalam membentuk generasi yang sadar akan lingkungan? Seberapa penting, Sista? Penting sekali. Sama pentingnya dengan memahami pengajaran-pengajaran agama di saat menetas itu, karena lahir tuh kita sama pentingnya begitu dong. Karena ya pun dalam topik agama pun disampaikan ada 3 hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam, manusia dengan alam gitu. Jadi 3 hubungan itu adalah hubungan yang harus dipenuhi, yang harus dimengerti sejak dini oleh
kan kalau orang dari kecil kan sudah diajarkan agama, artinya kan itu hubungan tentang manusia dan Tuhan toh. Kemudian orang akan belajar tentang ilmu sosial, bagaimana orang manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri tapi harus dengan orang lain begitu dong. Nah, itu hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ada juga manusia dengan alam. Kita nggak tahu kalau di Kristen atau agama lain ya. Tapi kita sedang bicara tentang agama Islam gitu. Bahwa ada 3 hubungan ini yang harus dijaga dengan alam, hubungan manusia dengan alam. Dan itu terpatri dalam ayat suci Al-Quran gitu dong. Artinya menjadi sangat penting sih. Kalau tanya seberapa penting, sangat penting. Sama seperti anak belajar seberapa penting anak-anak itu diajarkan agama, seharusnya sebegitu penting juga ajaran tentang menjaga alam itu diajarkan. Makanya kenapa PKT itu belajar dari awal, memang dari SD dong suka spesifik di pendidikan konservasi. Tapi itu kan cuma di Bitung. Iya, karena kan orang punya keterbatasan sih, dan ternyata isu lingkungan ini pemerintah tidak menjadi isu sensitif, tidak menjadi isu prioritas pemerintah. Coba dengan cari itu, pemerintah punya nggak anggaran prioritas untuk lingkungan gitu dah. Yang paling banyak itu isu lingkungan itu NGO di luar. Iya, of course. Dan itu kan orang punya keterbatasan untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya karena memang pemerintah tidak mendukung. Dalam artian kan justru nanti orang yang datang pada orang baru orang tahu ada PKT begitu dan jadi membantu orang bekerja toh untuk mengajarkan konservasi. Makanya orang respon, bagus toh ini gitu. Nah, apa bentuk-bentuk aktivisme lingkungan yang paling efektif yang dipelopori perempuan menurut Sista? Ada enggak? Ya ada. Perempuan itu, bagi kita perempuan itu sekolah pertama. Perempuan itu adalah ibu kan. Perempuan itu dia awal dari sebuah kehidupan. Jadi memang kenapa perempuan itu harus pintar sebelum pun dia menjadi ibu, karena nanti dia akan menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dan generasi-generasi ini kan masing-masing generasi kan ada apanya sendiri loh, tantangannya sendiri begitu kan, terkait dengan orang paham, orang kasih paham pada orang anak, pada orang generasi, atau pada orang keluarga, pada orang tetangga begitu dong. Jadi hal-hal yang ya simple sebenarnya, cuma tidak gampang dibuat. Memahami tentang isu-isu lingkungan ini, mereka lebih tertarik dengan pelakor misalnya, dengan kekacauan rumah tangga orang, kayak gitu-gitu. Miris sih kalau kita lihat di surut viral. So, maksudnya kan kita yang kayak setiap hari pasti ada aja isu itu kayak begitu dan banyak perempuan-perempuan di Sulawesi Utara ini yang kritis, dan itu terlihat begitu dan banyak organisasi-organisasi perempuan, banyak organisasi pemberdayaan perempuan. Cuma nggak tahu ya apakah tidak sefrontal LBH atau bagaimana, saya juga nggak mengerti. Cuma mungkin mereka juga punya kebijakan internal secara organisasi misalnya kan. Ya orang who knows gitu kan, kalau misalnya mungkin orang kata ada kerjasama dengan pemerintah, sehingga ini kan yang paling di anti sama LBH dari dulu begitu. Jangan mau ngambil proyek dari pemerintah, karena nanti kalau orang berhadapan dengan pemerintah jadinya nggak enak lah, jadi ini salah kayak gitu. Jadi ya kita pikir ya itu tadi sih sana. Apakah perempuan menurut Sista, apakah perempuan ini memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya untuk terlibat dalam usaha hijau atau berkelanjutan? Usaha hijau? Indonesia hijau? Akses ya? Akses. Kita sih melihatnya, sekali lagi ya, terus mungkin harus diperjelas dulu ini aksesnya ini, apakah dia tentang pendidikannya, tentang lingkungan itu, atau tentang apa, atau tentang memang di sumber daya alam yang bisa dia pakai sehari-hari, sumber daya alamnya. Kalau sudah ada di wilayah konflik, maka itu tidak terpenuhi akses itu, tidak didapatkan. Tapi kalau misalnya di wilayah yang tidak ada konfliknya, masih bisa diakses. Walaupun misalnya itu memang mungkin aksesnya tidak sebanyak orang-orang yang laki-laki atau yang punya jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan setempat gitu kan. Ini akses apa yang orang dapat? Kita pernah ke daerah di Sangihe.
Jadi waktu itu kan advokasi Sangihe. Sebenarnya itu kan advokasinya tentang dana desa yang dikorupsi, tentang pembangunan balai desa. Terus ternyata kita dapati di sana air itu kalau ke desa Sista, dia kan satu mata air dari gunung. Nah dialirkan kan oleh pemerintah desa, ini diatur gitu dah. Tapi ternyata pengaturan air ini hanya untuk keluarga dan kenalan-kenalan dekat dari pemerintah desa. Orang-orang yang nggak terlalu, apalagi yang tidak mendukung pemerintah saat itu, akhirnya mendapat air. Gitu. Jadi kita harus bikin gali bor sendiri sumur yang ya tidak memakan biaya sedikit ya, mahal gali sumur begitu dah. Kayak begitulah realitanya ya. Kita ini sih ya, malas membicarakan tentang teori-teori apa gitu, tapi yang kita ingin sampaikan adalah sesuatu yang kita sudah lihat, yang sudah kita alami, yang sudah kita dengar secara langsung gitu, bahwa realitanya seperti itu memang. Kenyataannya walaupun pemerintah bilang oh ini semua bisa mengakses, kita sempat tuh dapati itu di sana nggak begitu. Terakhir, harapan Sista atau visi perempuan aktivis lingkungan terhadap masa depan bumi dan generasi yang mendatang. Menjadi perempuan yang lebih peka terhadap situasi dan kondisi sekitar, bukan konteks lagi memperdebatkan masalah orang lain ya, tapi lebih ke peka terhadap isu-isu lingkungan, karena telah membicarakan tentang hari lingkungan hidup hari ini, tentang isu-isu lingkungan, peka dan kemudian mau bertindak, bersuara, mau melakukan sesuatu untuk lingkungan hidup yang lebih adil, lestari dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Sista. Sahabat LBH Manado, kita perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita sebagai ibu, pendidik, pemimpin, membawa nilai-nilai kepedulian yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya memperkuat peran mereka dalam membangun, tapi menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia di mana perempuan dan alam tumbuh dan berkembang dalam harmonis. Oke, terima kasih sahabat LBH Manado sudah mendengar podcast kita berbincang hangat, santai. Semoga menjadi bahan motivasi buat kita. Dan jangan lupa kunjungi YouTube kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan selamat Hari Bumi, selamat Hari Kartini. Bye-bye.